apa yang dicintai Rasulullah, termasuk ke ahlul baitnya. Karena saya punya ilmu, saya sekolah di pesantren dan sebagainya. Pokoknya ini mbak habaib, mbak duriyah ini kudu ngene. Kan karena ilmu. Wes adabnya ya seperti itu. Nah, sekarang kalau ada habaib yang melenceng atau syarifah, bisa enggak mereka mencintai? Satu. Ternyata yang banyak terjadi sekarang itu mereka menolak. Paham ataupun tidak, bersolawat pasti mendapat kecintaan. Kalau seperti itu, mohon maaf saya balik lagi. Kita sholat 5 waktu itu selalu bersolawat, sholat Ibrahim. Tapi kenapa kok banyak dari orang yang sholat dengan bersolawat dia tidak mencintai Rasulullah? Yang salah di mana? Coba saya ini mohon kejelasannya. Adalah kan gitu, saya balik lagi, supaya balik apa-apa. Begini Pak ya. Yang pertama kan ada bahasa mencintai dan bahasa dicintai. Tanda-tanda orang yang mencintai Rasulullah apa? Itu yang pertama kan. Maka jawabannya, tanda-tanda orang yang mencintai Rasulullah adalah orang-orang yang cinta kepada apa yang dicintai Rasulullah. Jadi tanda-tanda orang yang mencintai Rasulullah adalah orang tersebut mencintai apa yang dicintai Rasulullah. Apa yang dicintai Rasulullah? Yang pertama, dzurriyyahnya. Apakah kita sudah mencintai dzurriyyahnya? Arti cinta apa? Arti cinta kita menerima kelebihan dan kekurangannya. Itu tanda cinta yang pertama. Bahasa cinta itu istilahnya menerima kekurangan dan kelebihannya. Oke, sekarang banyak orang itu hanya bisa menerima kelebihannya tapi menolak kekurangan. Itu bukan cinta. Itu bukan cinta, itu hanya fanatik saja. Iya kan? Bukan cinta di situ. Jadi bahasa cinta menerima kekurangannya dan kelebihannya. Contohnya dulu jelas habaib. Nah, sekarang kalau ada habaib yang melenceng atau syarifah, bisa enggak mereka mencintai? Satu. Ternyata yang banyak terjadi sekarang itu mereka menolak. Bahkan mencaci, menghina. Kan seperti itu, Pak. Dengan jelas mereka mengatakan, kok ada anak cucu Nabi seperti itu? Lah, apakah dirinya sudah lebih baik? Kalau diputar lagi, nah, sudah ada sepanjang lebar bahkan itu. Masalah Hubbul Alawiyyin di situ. Nah, yang kedua mencintai warasatul anbiya'nya, para ulamanya. Yang ketiga mencintai umatnya, karena yang paling dicintai Rasulullah ada termasuk umatnya. Umat sampai dibawa mati oleh beliau, bahasa umati ini. Apakah kita bisa berkasih sayang, bersosial dengan lingkungan? Itu yang dicintai kan Pak. Yang keempat mencintai sunnah-sunnahnya, perbuatannya. Itu makna yang pertama. Jadi kalau kita mencintai Rasulullah, nah kita harus mencintai apa yang dicintai. Kita ambil gamblangnya Pak ya. Kalau kita cinta kepada seorang perempuan, maka kita akan mengikuti daripada apa yang disukai perempuan tadi. Karena ada rasa cinta, kita mengikuti. Kita tidak berani membendung daripada apa yang dia cintai. Karena kita takut ditolak di situ. Itu contoh gamblangnya Pak. Bahasa tanda-tanda orang yang mencintai Rasul adalah orang yang mencintai apa yang dicintai Rasul. Itu kesimpulannya yang pertama. Masalah cabangnya sudah jelas, tinggal kita menjalankan nalar kita sendiri kan. Di situ apa saja, yang pertama dzurriyyahnya, yang kedua ulamanya, yang ketiga umatnya, yang keempat sunnahnya. Sekarang masalah bahasa syafaat kita sampaikan. Bagaimana syafaat tadi? Ini kembalinya sama Pak. Syafaat itu pertolongan daripada Rasulullah kepada orang yang dikehendaki. Kita sholat Pak, kita puasa wajib, itu tidak mendatangkan syafaat Pak, tapi mendatangkan rahmat daripada Allah. Yang mendatangkan syafaat daripada Allah itu Pak ya, daripada Rasul adalah ketika kita mendapatkan kecintaan daripada Rasulullah. Bagaimana kita kembali ke bahasa tadi, bagaimana supaya dicintai, maka syafaat itu kan hadir. Kalau kita tidak bisa, kalau Rasul tidak mencintai misalnya, maka syafaat itu tidak akan ada. Makanya ada bahasa, barang siapa ya yang menyakiti dzurriyyah Nabi, hatta sholat, hatta puasa, hatta haji, seperti itu kan, maka tidak akan menemukan daripada surga. Dukhalanar abadan. Itu hadis itu sudah jelas Pak. Kenapa? Karena dia tidak mencintai sesuatu yang dicintai Rasulullah. Rasulullah memutuskan syafaatnya. Karena untuk mendapatkan syafaat itu adalah bagaimana kita mendapatkan haki daripada Rasulullah.
Sampai Abu Thalib itu walaupun dia itu dalam keadaan tidak beriman meninggalnya, itu mendapatkan pertolongan daripada Allah melalui syafaat Rasulullah. Nanti siksanya itu paling ringan. Nanti di neraka itu siksanya paling ringan Abu Thalib atas doa Rasulullah. Karena makna syafaat itu begini Pak, bukan kita langsung dijebloskan ke surga syafaat Pak. Syafaat itu pertolongan daripada Rasulullah yang berbentuk ada orang yang itu mendapatkan syafaat. Awalnya dia disiksa di neraka, akan diperpendek waktunya. Ada orang yang punya syafaat, yang dapat syafaat itu dia punya bagian neraka tapi diangkat ke surga. Ada syafaat dalam bentuk dia sudah masuk surga tapi lebih ditinggikan lagi surganya karena syafaat Rasulullah. Jadi pertolongan. Jadi maaf syafaat itu bukan pas langsung kita dijebloskan surga semua. Ada pertolongan, ada keringanan di situ, ada tambahan di situ Pak. Itu tentang syafaat. Jadi kalau kedudukan orang yang Habib katakan cirinya itu salah satu mencintai duriahnya, itu mencintai apa yang dicintai termasuk duriahnya. Satu poin duriah, bukan misalnya, memang satu duriah. Terus dari sekian persen orang awam yang sedikit keilmuan, kan sangat sulit juga menemui hal itu untuk sampai ke hati yang pertama. Yang kedua, sangat mudah sekali bagi orang-orang yang kaya akan keilmuan dalam halnya dunia dan sebagainya, keagamaan termasuk masalah pemahaman semuanya, itu paham sekali dengan hal ini. Tapi dia berusaha melaksanakan hanya karena keilmuannya tadi. Salah satunya harus mencintai apa yang dicintai Rasulullah, termasuk ke ahlul baitnya. Karena saya punya ilmu, saya sekolah di pesantren dan sebagainya. Pokoknya ini mbak habaib, mbak duriyain kudu ngene. Kan karena ilmu. Wes adabnya ya seperti itu. Tapi yang tidak punya ilmu bagaimana? Yang tidak punya ilmu bagaimana? Yang punya ilmu tapi hanya karena melaksanakan pengetahuan yang dia ketahui dari ilmu itu tidak sampai ke hati, itu gimana? Kan banyak juga. Begini Pak, kalau itu kembali ke bahasa lillah billah filah tadi Pak. Ya. Kita sholat berarti itu kan nggak lillah. Iya, sholat pun Pak kan sudah dijelaskan. Apalagi cuma tentang kecintaan kepada ahlul bait, ya. Berarti kecintaan palsu kalau orang yang kembali kepada hatinya sudah. Makanya amal itu kunci di hati. Kalau masalah itu kembali kepada personal sudah Pak. Iya. Iya kan? Iya. Nah, sekarang kita lanjut dulu yang 3 dulu, biar jelas dulu. Tentang masalah kata sampai itu masalah selawat tadi bagaimana tadi? Selawat itu apakah semua selawat itu mendatangkan syafaat? Yeah. Bagaimana orang yang berselawat tapi kata sampai tadi dengan tujuan fadilah. Sekarang begini, kemuliaan fadilahnya memang ada. Saking mulianya selawat ya, saking banyaknya keutamaan daripada selawat, saking tingginya daripada selawat tadi sampai disebutkan walaupun kita riya, kita masih mendapatkan pahala selawat. Walaupun kita ria, kita baca selawat hanya kepengen supaya disanjung orang misalnya, itu pun mendapat ganjaran pahala di situ kan. Tapi tidak semua. Ada satu catatan yang dilupakan di sini Pak, bahwa memang semua selawat itu akan mendatangkan pahala bagi kita kebaikan. Semua selawat, walaupun kita ria. Kalau kita sholat pun, kalau kita sholat saja, kita ria, itu menggugurkan daripada pahala kan. Tapi sholawat dengan dia tidak menggugurkan pahala. Itu bukan kenyataan pas, istilahnya bukan pas selesai di situ. Itu ada dasarnya. Apa dasarnya? Selama sholat itu tidak menghinakan kepada Rasulullah. Selama sholat itu tidak menjatuhkan daripada kemuliaan Rasulullah. Bagaimana mungkin Rasulullah dijatuhkan melalui sholawat? Bisa. Contohnya, sekarang sholawat dipakai musiknya koplo. Akhirnya yang hadir joget-jogetan, perempuan sama laki-laki kumpul. Itu kan menimbulkan kemaksiatan yang mana Rasulullah melarang di situ. Tapi mereka mengamalkan masjid. Maka sama saja mereka menghinakan syariat Rasulullah. Di situ tidak akan mendapatkan syafaat. Karena bukan memuliakan tapi menghinakan di situ. Itu contohnya. Gampangnya lagi sekarang Pak sampai ke WC. Walaupun mohon maaf Pak, sampai BAB. Waktu BAB sampai baca salawat, bagaimana menurut sampai? Apakah memuliakan Rasulullah apa su'ul adab itu Rasulullah? Kan su'ul adab. Jadi intinya sholawat itu semuanya mendapatkan pahala, ada fadilah di situ selama tidak menghinakan kepada Rasulullah. Terus saya tanya Beb ya, kalau firman Allah saja itu seperti yang tadi dijelaskan Habib di depan, bisa menimbulkan mudarat yang tanpa kita sengaja. Bahkan kalau memang dimanfaatkan buat suatu hal yang negatif, dia bisa menjadi
Istilahnya pedang yang akan membabat ke hal yang negatif. Iya. Kalau salawat bisa enggak seperti itu? Begini Saya Pak, tanya dulu, salawat bisa enggak Bib seperti itu? begini biar Iya. enak dulu ya. Ini firman Allah Ba- aja bisa. Ada seperti bahasa itu. istidraj. Iya, iya. Ada bahasa istidraj. Iya. Istidraj itu Allah Ta'ala mengabulkan daripada doa hambanya. Iya. Nah, itu yang pertama. Itu kuncinya di situ. Iya. Kita tidak usah jauh-jauh sekarang Pak. Ada orang itu menjual ilmu Iya. demi kepentingan kekayaan pribadi. Iya. Kenapa orang itu semakin maskur, Iya. semakin bagus? Iya. Itu karena tidak ada kasih sayang di situ daripada Allah Ta'ala. Sudah mencabut kasih sayangnya sehingga orang itu diberikan daripada pahalanya di alam dunia. Akhirnya tidak mendapat pahala daripada kebaikannya tadi. Karena bukan dilihat itu. Bagaimana dengan salawat tadi yang maksud Bapak tadi adalah Bisa dijadikan fadilah ke yang negatif. Misalnya kayak tadi